Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang teori disonansi kognitif. Teori ini berdasarkan peneliti Leon Festinger. Ia dilahirkan di kota New York tahun 1919. Ia mulai kuliah di kota New York, melanjutkan di Universitas Negeri Iowa, dan pernah belajar di Universitas Stanford. Ia meninggal pada tahun 1990. Teori ini berdasarkan pengalaman Ali Torres. Ketika ia awalnya menandatangani kontrak kerja dengan Puerto Rico di Alliance Gary, Indiana, ia sangat bersemangat. Namun Ali mengetahui bosnya sama sekali dan hampir tidak pernah bekerja. Maka dari itu, Ali frustasi dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Kesimpulan penelitian tersebut, misalkan Anda adalah teman Ali Torres dan tertarik untuk mengetahui bagaimana perasaan Ali tentang pekerjaannya, meskipun Ali sendiri tak ingin kita khawatir kepadanya. Seperti pengamatan Susan Fiske dan Sally Taylor, sikap selalu ditandatangani dengan 1 bintang dalam penjelasan sosial perilaku manusia. Teori-teori konsistensi kognitif. Teori konsistensi pada umumnya berhipotesis bahwa pikiran beroperasi sebagai perantara antara stimulus dan respon. Dalam kasus ini, ahli teori konsistensi mencatat terdapat kekurangan kesinambungan antara berbagai kognisi atau cara mengetahui kepercayaan, penilaian, dan sebagainya. CDT atau Cognitive Dissonance Theory. Leon Festinger menyebut perasaan tersebut sebagai ketidakseimbangan disonansi kognitif. Orang-orang mengatakan ketika mereka menemukan diri mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat mereka yang lain. Berikut proses disonansi kognitif. Sikap, pikiran, dan perilaku yang tidak konsisten menghasilkan perasaan disonansi, lalu menghasilkan gairah yang tidak menyenangkan, dan dikurangi oleh perubahan yang menghilangkan inkonsisten. Kognisi memiliki 3 elemen. Hubungan konsonan, yaitu hubungan yang memiliki keseimbangan dengan satu sama lain. Hubungan disonan, yaitu unsur-unsur ketidakseimbangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, hubungan tidak relevan. Hubungan ini terjadi ketika sejumlah elemen tidak menyeratkan apapun. Pertama, hubungan konsonan. Contohnya, kondisi kesehatan adalah hal yang penting dan saya bekerja selama 8 jam dalam sehari. Keyakinan saya tentang kesehatan dan perilaku saya sendiri akan memiliki hubungan konsonan dengan satu sama lain. Elemen kedua, hubungan disonan. Contohnya, seperti pengalaman yang alami tadi di pembukaan. Awalnya ia bersemangat, namun ia melihat bosnya tidak melakukan apa-apa dalam sehari. Lalu ia frustasi dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Elemen ketiga, hubungan tak relevan. Hubungan ini digambarkan dengan 2 keyakinan yang tidak menyiratkan apapun, sehingga menghasilkan ketidaksinambungan. Kesimpulan 3 elemen tadi, ketika keyakinan dalam hubungan konsonan atau tidak relevan, maka tidak ada ketidaknyamanan psikologis. Namun, jika keyakinan disonansi hasilnya adalah ketidaknyamanan. Pentingnya disonansi kognitif. Bagi para peneliti, komunikasi terletak pada pernyataan Festinger bahwa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh disonansi memotivasi perubahan. Sekilas teori, pengalaman disonansi bermula ketika keyakinan dan tindakan yang tidak kompatibel atau 2 keyakinan yang tidak kompatibel menghasilkan perasaan tidak menyenangkan. Disonansi kognitif memiliki 4 asumsi sebagai berikut.
Pertama, manusia menginginkan konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku mereka. Asumsi ini menggambarkan model sifat manusia yang peduli dengan stabilitas dan konsisten. Disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Pada asumsi ini berbicara dengan jenis konsistensi yang penting bagi orang. Artinya teori ini tidak peduli dengan konsistensi logis yang ketat. Ketiga, disonansi merupakan keadaan berlawanan yang mendorong orang untuk bertindak dengan efek terukur. Asumsi ini menunjukkan bahwa ketika orang mengalami inkonsistensi psikologis, disonansi yang tercipta adalah permusuhan. Asumsi keempat, disonansi memotivasi upaya untuk mencapai harmoni dan upaya ke arah pengurangan disonansi. Akhirnya, teori ini berasumsi bahwa gairah dihasilkan oleh disonansi yang akan memotivasi orang untuk menghindari situasi yang menciptakan inkonsistensi. Berikut adalah contoh konsistensi dalam keyakinan, sikap, dan perilaku di keseharian. Konsep dan proses disonansi kognitif. Misalnya jika Juan percaya bahwa hubungan harus benar-benar harmonis, namun ia banyak bertengkar dengan pasangannya. Teori ini akan memprediksikan berapa banyak konsep yang bisa dibahas pada skenario tersebut. Adapun besarnya disonansi, mengatasi disonansi kognitif dan persepsi, dan pembenaran minimal. Besarnya disonansi. Pada konsep pertama, besarnya disonansi yang mengacu pada jumlah kuantitatif pengalaman disonansi seseorang. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi. Pertama, tingkat kepentingan, kedua, rasio disonansi, dan yang ketiga, dasar pemikiran. Kedua, mengatasi disonansi. Teori disonansi kognitif menjelaskan bahwa disonansi dapat dikurangi. Pertama, menambahkan atau mengurangi kognisi. Kedua, mengurangi pentingnya keyakinan disonan. Ketiga, mengubah keyakinan untuk tak banyak menghilangkan disonansi dalam beberapa cara. Ketiga, disonansi kognitif dan persepsi. Secara khusus, teori disonansi kognitif berkaitan dengan proses pemaparan atau exposure selektif, perhatian selektif, interpretasi selektif, dan retensi selektif. Yang keempat, pembenaran minimal atau minimal justification mengacu hanya pada penawaran intensif minimum yang diperlukan agar seseorang berubah. Pembenaran minimal lebih berfokus pada perubahan sikap perilaku karena konsepnya mengakui bahwa perilaku dapat diubah. Teori disonansi kognitif dan persuasi. Banyak penelitian Festinger berikutnya berfokus pada persuasi, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Sejumlah besar penelitian berkonsentrasi pada disonansi kognitif sebagai fenomena pasca keputusan. Berikut adalah studi yang meneliti penyesalan pembeli beserta penelitinya. Adapun pengambilan keputusan, persuasi, proses komunikasi seperti berbohong, keluarga, persahabatan, bisnis, wacana publik, komunikasi politik, dan kelas. Ada pula integritas, kritik, dan penutup. Meskipun peneliti telah menggunakan dan merevisi teori Festinger sejak 1930, teori memang memiliki kelemahan dan mengkritik. Jika akan mengkritik suatu teori, maka harus dilakukan dengan utilitas dan kemampuan teori untuk diuji. Yang mencakupi integrasi yaitu tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Sedangkan kritik yaitu kriteria evaluasi.
Utilitas. Salah satu perhatian CDT berkaitan dengan keluhan kritikus adalah teori mungkin tidak memiliki utilitas. Mereka mengkritik bahwa teori asli disonansi kognitif berisi banyak ketidakjelasan konseptual. Kemampuan uji. Akademisi menunjukkan kelemahan lain yang berkaitan dengan kriteria kemampuan uji. Kemampuan uji mengacu pada kemungkinan teori ini terbukti palsu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.